Yang pertama, Habib Taufik Assegaf dinilai sombong dan juga gila hormat oleh para masyarakat Indonesia. Yang kedua, Habib Bahar bin Ali bin Smith dinilai arogan, angkuh, dan kasar. Yang ketiga, Habib Rizik bin Hussein bin Syihab dinilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Mbah Kyai Maimun Zubair rahimahullah pernah mengatakan kepada seluruh santri-santrinya, kepada seluruh anak-anaknya, dan juga kepada seluruh jamaah-jamaahnya, yang dimana perkataannya tersebut menyebar di seluruh para sayyid, para syarif, para habaib, dan juga perkataannya pun sering dinukil oleh para kaum sadah, oleh para asyraf, oleh para sayyid, dan juga para habaib, yang dimana Mbah Kyai Maimun Zubair rahimahullah mengatakan, hormatilah para habaib. Mufti dari Timur Tengah juga pernah mengatakan dalam salah satu perkataannya, yang dimana perkataan tersebut sudah masyhur sekali di Timur Tengah, mengatakan apa? Hormatilah para habaib. Tapi, ada tapinya kata mufti tersebut. Nah ini nih, tapi menghormati para habaib bukan karena jabatannya, bukan karena ilmunya, bukan karena kedudukannya, bukan karena punya podokan, bukan karena habaib itu seorang presiden, bukan. Menghormati para habaib bukan karena itu semua, tapi menghormati para habaib karena satu, kata mufti Timur Tengah, karena dalam diri para habaib terdapat darah Rasulullah yang mengalir. Dari kubu Gus Fuad Pleret dan juga kubu Habib Bahar bin Smith, seharusnya kubu Habib Bahar bin Ali bin Smith itu ketika tidak bisa melihat keilmuan Gus Fuad Pleret, tidak bisa melihat keistimewaan Gus Fuad Pleret, tidak bisa memandang Gus Fuad Pleret sebagai orang tua, maka pandanglah Gus Fuad Pleret itu sebagai dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bahwa Gus Fuad Pleret termasuk keturunan Rasulullah melalui jalur Sunan Ampel, kalau nggak salah Asmat Khan, bukan Pak Alawi. Ketika Gus Fuad Pleret ketika Gus Fuad Pleret ini tidak bisa menghormati kaum Ba'alawi, jangan lihat Habib Bahar, jangan, tapi lihat sesepuh Ba'alawi itu siapa. Sesepuh kaum Ba'alawi seperti Habib Soleh Tanggul rahimahullah, Habib Abu Bakar Gresik rahimahullah, dan lain sebagainya. Jangan lihat yang sekarang, yang dimana sekarang ini kaum Ba'alawi yang dianggap buruk oleh masyarakat Indonesia kan kurang lebih ada 5. Tapi 5 inilah yang menjadi penyebab buruknya kaum Ba'alawi menurut masyarakat Indonesia. Yang pertama, Habib Taufik Assegaf dinilai sombong dan juga gila hormat oleh para masyarakat Indonesia. Yang kedua, Habib Bahar bin Ali bin Smith dinilai arogan, angkuh, dan kasar. Yang ketiga, Habib Rizik bin Hussein bin Syihab dinilai kurang sopan dan juga keras menurut beberapa masyarakat Indonesia. Yang keempat, Habib Mahdi bin Yahya dinilai tidak berakhlak kepada yang lebih tua. Yang kelima, Habib Hanif Al-Attas dinilai ini mengikuti jejaknya Habib Bahar bin Ali bin Smith dan juga mengikuti jejak daripada Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Jadi apa? Ya, jangan lihat mereka ini termasuk orang-orang yang nakal, jangan. Tapi lihatlah bahwa dalam diri darah mereka ini terdapat darah Rasulullah. Ketika saya kan sering mengatakan tentang Mahdi bin Yahya, tentang Habib Mahdi bin Yahya. Tapi ketika saya bertemu dengan Habib Mahdi bin Yahya, maka otomatis saya akan cium tangan. Kenapa? Karena saya menghormati dalam darah Mahdi bin Yahya terdapat darah Rasulullah. Dan nasab dari kaum Ba'alawi, menurut Gus Yahya Khalil Saquf ini kita rasakan keberkahannya. Begitu pula dengan Gus Fuad Pleret dari kaum Wali Songo, kaum Bani Wali Songo juga kita rasakan keberkahannya. Salah satunya berkahnya Islam masih ada ya karena salah satunya Bani Wali Songo. Dulu Bani Wali Songo ketika ada yang tertangkap atau ketika ada yang
terkenal sebagai Bali Wali Songo akan dibunuh oleh Belanda. Ini salah satu kebejatan Belanda, yaitu salah satu kebejatan Belanda yaitu ingin menghancurkan Bani Wali Songo. Termasuk salah satunya dulu para leluhur kita, leluhur saya juga ingin dihancurkan oleh Belanda. Akhirnya kabur, dikejar. Tapi buat apa saya cerita masalah nasab? Mbah, nggak ada pentingnya bagi saya. Tapi apa? Ya, memandang orang lah dengan kemuliaan, bukan dengan kehinaan. Kemarin saya memang merosting besar-besaran, mencecar ataupun mengkonter besar-besaran Habib Mahdi bin Yahya. Kenapa? Karena Habib Mahdi bin Yahya ini salah satu orang yang menghina Sayyid Zulfikar Basyaiban selaku keturunan Rasulullah yang lebih sepuh, kurang sopan. Makanya saya merosting Mahdi bin Yahya. Tapi ketika saya bertemu Mahdi bin Yahya, ketemu Mahdi bin Yahya, saya akan cium tangan. Ketemu Syahrel, Habib Syahrel, ketemu Mahdi bin Yahya, saya akan cium tangan. Kenapa? Karena sebagai bentuk ta'zim saya kepada cucu Rasulullah, baginda Nabi Muhammad. Ketika saya ketemu dengan anak-anak gus-gus, cucu-cucu Wali Songo yang masih bayi, yang masih SD pun saya cium tangan. Kenapa? Karena saya menghormati beliau semua sebagai dzurriyyah Wali Songo, yang dimana Wali Songo ini nasabnya luar biasa. Sunan Ampel ini nasabnya juga ada saudara dengan kerajaan Turki Utsmaniyah. Makanya apa? Makanya kalian jangan terlalu terprovokasi. Kalian dari kalangan FPI menghujat habaib dari kalangan Nahdlatul Ulama, menghujat Sayyid Syarif kalangan Nahdlatul Ulama. Kalangan Nahdlatul Ulama menghujat para habaib, para sayyid, para syarif dari kalangan FPI. Ini kurang betul dan perlu untuk diluruskan kembali karena mengakibatkan fitnah yang sangat besar di kalangan umat, khususnya umat Islam. Dan akhirnya apa? Satu kesimpulannya, setan akan tertawa terbahak-bahak sebagai pemenang dalam peperangan ini. Ini kesimpulannya. Makanya apa? Ayolah berdamai. Ayolah kita selesaikan masalah ini dengan diskusi ilmiah. Kiai Imaduddin Utsman diskusi ilmiah dengan Habib Bahar bin Ali bin Smith. Kalau saya nggak ikut-ikutan. Kalau diskusi saya dengan Mahdi bin Yahya. Kalau saya mau diskusi dengan Habib Mahdi bin Yahya, bukan dengan Habib sepuh. Karena saya masih bocil. Setaranya sama Habib Mahdi bin Yahya umurnya. Jadi apa? Ya jangan diteruskan lah. Kalau begini terus ini nggak ada ujungnya. Bener, ini nggak ada ujungnya. Yang ada malah terjadi peperangan. Ini lama-lama bisa perang darah ini. Antara kubu Bani Wali Songo melawan kaum Ba'alawi. Karena kaum Ba'alawi merasa dirinya ini sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad, maka akan terus mengklaim bahwa dirinya habaib. Dan Bani Wali Songo mengklaim juga dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Kenapa? Karena Rabithah Alawiyah dari kaum Ba'alawi ini tidak mengakui Wali Songo sebagai keturunan Rasulullah, tidak. Tapi Wali Songo ini mengakui bahwa dirinya ini sebagai keturunan Rasulullah. Dan memang Wali Songo ini keturunan Rasulullah. Tapi sebaliknya, keturunan Wali Songo ini tidak mengakui Rabithah Alawiyah sebagai keturunan Rasulullah. Ini kapan selesainya? Ya udahlah, mungkin cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Semuanya punya dasar masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.